Pemirsa, untuk mengetahui kondisi di Iran usai kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel, sudah bersama kami mahasiswa Indonesia yang kini berada di kota Qum, Febrian. Assalamualaikum, selamat sore Febrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam. Selamat siang waktu Iran. Baik, Febrian, Anda adalah salah satu mahasiswa yang memutuskan untuk tidak dievakuasi kembali ke tanah air. Alasannya apa, Febrian? Ya, silakan Febrian. Pertama, alas di kota Qum. Halo, Ya, silakan. apakah ada suaranya? Ya, sudah ada suaranya, silakan. Iya, posisi saya sendiri sekarang berada di kota Qum, agak sekitar 2 jam atau sampai 3 jam dari kota Teheran, ibu kota Iran sendiri. Alasan saya sendiri bertahan di Iran, khususnya di kota Qum, karena kota Qum sendiri bukan tidak semasif penyerangan yang terjadi di Teheran sendiri, sehingga menurut kami teman-teman yang berada di Qum sebagian besar, khususnya saya sendiri, merasa bahwasannya masih aman saja untuk berada di Iran sendiri gitu. Ada Karena berapa? kita melihat bahwasanya penyerangan terjadi hanya sebagian besar terkena di Tehran, di Kermanshah ataupun di Tabriz gitu. Sehingga kita melihat Qum tidak hanya ada satu serangan sebenarnya terjadi di Qum, tapi tidak memberi rasa khawatir lah pada kita yang berada di Qum sendiri. Baik, Febrian, bagaimana kondisi Iran ini usai gencatan senjata diumumkan? Sebenarnya setelah selesai gencatan senjata diumumkan, kemarin seperti kita lihat bahwasanya beberapa rakyat Iran turun ke jalan untuk merayakan kemenangan mereka atas penyerangan terhadap Israel, dengan dihadiri juga oleh beberapa anggota-anggota militer mereka yang turun ke jalan untuk merayakan kemenangan atas serangan terhadap Israel. Sampai saat ini, bahkan dari kemarin sebelum gencatan senjata hingga saat ini, kegiatan khususnya di kota Qum, bahkan di kota Qum ya, semuanya berjalan normal, bank tetap buka, toko-toko tetap berjalan dengan biasanya, kegiatan tidak mempengaruhi kegiatan sama sekali gitu. Jadi orang-orang Iran merasa sangat aman sekali di Iran saat ini. Oke, dan itu juga yang Anda rasakan bersama dengan teman-teman warga negara Indonesia yang berkuliah di sana. Rasa aman itu benar-benar Anda rasakan saat ini ya? Betul, sangat aman. Memang walaupun di jalan kita melihat ada beberapa polisi berpatroli untuk mengamankan gitu kan, tapi kita sendiri tidak merasa terintimidasi ataupun apapun, tidak merasa khawatir. Alhamdulillah semuanya aman. Baik, tapi apakah juga Anda beserta teman-teman WNI yang berkuliah di sana juga ikut turun ke jalan saat ada pengumuman gencatan senjata ini? Beberapa dari kami ada yang ikut turun, tapi khususnya saya sendiri kebetulan saya tidak turun kemarin. Ada berapa orang mahasiswa Indonesia yang berada di Qum saat ini? Kurang lebih hampir 200-an, hampir 200-an. Seperti apa warga Iran ini memaknai gencatan senjata? Mereka sebenarnya awalnya itu mereka merasa bahwasannya kejahatan senjata ini bisa dipercaya apa tidak, karena kan seperti kita tahu track record Israel yang terjadi sebelumnya ketika mereka mengatakan bahwasanya gencatan senjata kepada Palestina, tapi ternyata setelah itu mereka melakukan penyerangan. Itu pun yang dirasakan warga Qum, warga Iran khususnya, mereka pasti kurang mempercayai apa yang dikatakan oleh Israel, karena setelah Amerika mengatakan Iran dan Israel gencatan senjata, di pagi hari menjelang siang itu sempat ada beberapa penyerangan di daerah Tabriz kalau tidak salah, gitu. Tapi itu tidak memberikan respon. Belum terlihat respon Iran apakah bakal apakah menyerang apakah enggak, tapi sejauh ini respon itu belum terlihat, sehingga
bisa dimaknai Iran menyetujui gencatan senjata tersebut. Gitu. Baik. Ya, berarti ini ada trust issue terhadap gencatan senjata ini. Tapi bagaimana dari perspektif warga Iran sendiri terhadap gencatan senjata ini? Apakah akan bertahan lama atau ya hanya sementara saja? Sejauh ini dari warga Iran maupun dari pemerintah Iran tetap berwaspada ya, karena walaupun mereka menerima gencatan senjata, tapi tidak menerima sepenuhnya, tetap dalam kondisi waspada. Waspada artian tetap dalam posisinya, dalam bertahan lah gitu. Takutnya akan ada serangan susulan atau bagaimana ke depan. Baik, ini kita berandai-andai jika ada kemungkinan terburuk tadi seperti yang dikatakan bahwa gencatan senjata ini kemudian dilanggar lagi oleh Israel atau Amerika. Apakah Anda juga akan jadi bagian yang juga ikut evakuasi tahap selanjutnya? Kemungkinan demikian, khususnya apabila memang QUM sebagai basis warga negara Indonesia terbanyak di Iran mendapat ancaman yang sangat mengkhawatirkan, sehingga membuat kami mungkin berpikir untuk evakuasi. Sebenarnya 2 hari ke belakang, di hari Minggu kalau nggak salah, KBRI juga sudah mengumumkan untuk melakukan evakuasi yang kedua. Jadi meminta teman-teman untuk mengisi surat persetujuan untuk ikut evakuasi gitu bagi teman-teman yang masih tinggal di Iran. Tapi karena sampai hari ini ada berita bahwasannya gencatan senjata itu telah terjadi, belum ada kabar selanjutnya dari KBRI Teheran terkait apakah akan ada evakuasi lagi ataukah tidak terjadi evakuasi untuk tahap kedua. Sampai saat ini belum ada kabar dari KBRI sendiri. Baik, terima kasih Febrian telah berbagi informasi kepada kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sama-sama. Pemirsa, 11 orang warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tiba di tanah air petang kemarin. Para WNI itu diterbangkan dari Baku, Azerbaijan setelah melalui perjalanan darat selama 16 jam melewati perbatasan Iran. Gelombang pertama warga negara Indonesia dari Iran berjumlah 11 orang tiba melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Turkish Airlines pada Selasa sore kemarin. Mereka adalah pelajar dan pekerja migran terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan asal Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Para WNI ini berasal dari Teheran dan sejumlah kota di Iran yang diterbangkan dari Baku, Azerbaijan setelah melalui perjalanan darat selama 16 jam melewati perbatasan Iran. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memfasilitasi kepulangan WNI ke tanah air karena meruncingnya konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Dan teman-teman seperti pahami ya, sejak serangan konflik terjadi, khususnya pada saat Amerika Serikat juga melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran, kita menerima informasi dari berbagai media dan juga laporan dari perwakilan kita di kawasan Timur Tengah, khususnya di kawasan Teluk, bahwa sudah terjadi tadi malam ya beberapa gangguan penerbangan, ya, disrupsi terhadap penerbangan internasional, ya, karena misalnya tadi malam Qatar ya telah menutup wilayah udaranya selama beberapa jam dan dampaknya adalah terjadinya gangguan jadwal penerbangan, termasuk ya jadwal penerbangan yang digunakan oleh 11 WNI kita yang sudah kita keluarkan dari Teheran. Ya. Tercatat ada total 386 WNI yang terdaftar di Iran. 97 orang diantaranya bersedia dievakuasi dan sudah keluar dari wilayah Iran. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan.